Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delar Siska dengan NIM C1E1230061 dari Prodi Kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas tentang ringkasan 7 pertemuan mata kuliah digital marketing. Di sini saya akan membahas mulai dari dasar-dasar strategi digital marketing, peran teknologi seperti IoT dan Big Data, sampai strategi promosi modern lewat media sosial, website, dan SEO. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar digital marketing. Di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang, dunia bisnis mengalami perubahan besar. Hampir semua aktivitas, mulai dari produksi, promosi, dan layanan pelanggan sudah terhubung dengan teknologi digital. Teknologi seperti artificial intelligence, big data, cloud computing, dan Internet of Things membuat perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Misalnya, lewat big data, bisnis bisa memahami tren pasar dan perilaku pelanggan dengan akurat. Nah, dari sinilah muncul istilah data is the new oil. Artinya, data sekarang menjadi sumber daya baru yang sangat berharga, bahkan lebih penting dari minyak. Dengan data, perusahaan bisa memutuskan strategi pemasaran, menentukan produk, bahkan menyesuaikan harga secara real time. Kita juga sudah masuk ke era knowledge-based economy, yaitu ekonomi yang digerakkan oleh pengetahuan, kreativitas, dan inovasi manusia, bukan lagi hanya bergantung pada sumber daya alam. Dalam konteks ini, digital marketing berperan penting dengan tujuan bukan untuk menjual produk, melainkan juga untuk membangun brand, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan mereka. Contohnya, penerapan bisa kita lihat di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, atau lewat website dan e-commerce yang digunakan bisnis untuk memperluas pasar dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang bagaimana teknologi digital, IoT, dan Big Data mengubah cara hidup dan berbisnis. Sekarang, hampir semua orang hidup di dunia digital, mulai dari belanja, belajar, sampai bekerja dilakukan secara online. Hal ini disebut sebagai masyarakat digital. Salah satu teknologi penting di era ini adalah Internet of Things atau IoT. Dengan IoT ini, perangkat seperti smartwatch, smart TV, bahkan mobil bisa saling terhubung lewat jaringan internet. Jadi, aktivitas manusia jadi lebih efisien dan otomatis. Di sisi lain juga ada big data. Misal nih, bayangkan setiap klik, pencarian, dan transaksi yang kita lakukan di internet menghasilkan data dengan jumlah yang sangat besar. Nah, data itulah yang dikumpulkan, dianalisis, lalu digunakan oleh perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Dalam digital marketing ini, big data punya peran vital, yaitu dari data, bisnis bisa tahu siapa target pasarnya, lalu kapan waktu terbaik untuk beriklan, dan jenis konten apa yang paling menarik minat pelanggan. Nah, semua kemajuan ini akhirnya mendorong munculnya e-commerce dengan teknologi digital. Proses jual beli kini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, cepat, aman, dan praktis. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas peran besar media sosial dalam dunia digital marketing. Saat ini, hampir semua bisnis menggunakan media sosial untuk menjangkau pelanggan. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube bukan hanya tempat hiburan, tapi juga ruang
untuk membangun kepercayaan dan citra merek. Ada dua pendekatan utama yang biasa digunakan. Yang pertama ada organic marketing, yaitu promosi lewat konten yang menarik tanpa biaya iklan seperti unggahan tips, cerita pelanggan, atau behind the skin business. Yang kedua ada paid marketing, yaitu promosi berbayar seperti Meta Ads atau TikTok Ads yang membantu menjangkau audiens lebih luas dalam waktu singkat. Kelebihan media sosial ini adalah biaya promosinya yang relatif murah, hasilnya bisa diukur dan dan jangkauannya sangat besar. Banyak brand sukses yang memanfaatkan media sosial ini lewat strategi marketing kreatif seperti kerjasama dengan influencer, lalu giveaway dan storytelling. Strategi ini bukan hanya menjual produk, tapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen. Di pertemuan keempat ini kita fokus pada dunia e-commerce yang kini menjadi tulang punggung perekonomian digital. E-commerce bisa diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Ada banyak jenis transaksi e-commerce seperti B2B antar perusahaan, B2C antara bisnis dan konsumen, dan C2C antar pengguna individu. Di Indonesia, e-commerce berkembang sangat cepat karena semakin banyak orang menggunakan internet dan smartphone. Sekarang, hampir semua orang sudah terbiasa belanja lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Manfaatnya sudah jelas, yaitu transaksinya lebih efisien, mudah diakses, dan jangkauannya sangat luas. Tapi, tentu ada tantangan juga seperti keamanan data, penipuan, dan kompetisi harga yang sangat ketat. Contoh nyatanya yaitu perkembangan industri bisa kita lihat dari merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, serta akuisisi TikTok terhadap Tokopedia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana e-commerce terus berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi nasional. Selanjutnya, di pertemuan kelima, kita membahas pentingnya website dalam dunia digital marketing. Website bisa dibilang sebagai rumah utama bagi bisnis di dunia online. Disitulah pelanggan bisa mengenal profil perusahaan, melihat produk, dan mendapatkan informasi kontak yang valid. Ada 3 jenis website, yaitu statis yang isinya jarang berubah, dinamis yang terus diperbaharui, dan interaksi di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung seperti situs belanja online. Memiliki website yang profesional bukan cuma soal tampil keren, tapi juga soal kepercayaan. Pelanggan lebih percaya dengan bisnis yang mempunyai website resmi. Selain itu juga, website juga berperan besar dalam strategi SEO, yaitu semakin baik mengelola website, semakin tinggi kemungkinan bisnis ditemukan oleh calon pelanggan lewat mesin pencarian seperti Google. Selanjutnya, pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang SEO. SEO adalah teknik yang digunakan agar website kita bisa muncul di hasil pencarian teratas Google. Tujuan utamanya adalah mendatangkan pengunjung tanpa harus membayar iklan, alias traffic organik. Strateginya bisa dimulai dari pemilihan kata kunci yang tepat, membuat konten berkualitas, menambah backlink dari situs lain, hingga memastikan kecepatan website optimal. Buat UMKM, SEO ini ibarat senjata rahasia. Dengan strategi yang tepat, bisnis kecil bisa bersaing dengan brand besar tanpa biaya besar. SEO juga merupakan investasi jangka panjang. Sekali posisi website bagus, hasilnya bisa bertahan lama dan terus membawa pelanggan baru setiap harinya. Nah, di pertemuan terakhir ini membahas tentang affiliate marketing dan studi kasus dari PT Toga Mobil Indonesia. Affiliate marketing adalah strategi di mana seorang mendapat komisi setiap kali berhasil menjual produk orang lain.
Sistem ini sangat populer karena hemat biaya dan bisa memperluas jangkauan lewat kerjasama dan influencer atau mitra digital. Dalam studi kasus PT Toga Mobil Indonesia, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena belum beradaptasi dengan strategi digital marketing. Jadi solusi yang diambil dari kasus tersebut melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Selain itu, perusahaan memperkuat promosi digital dan meningkatkan layanan pelanggan. Hasilnya, brand awareness meningkat dan hubungan dengan pelanggan menjadi lebih kuat. Kasus ini menunjukkan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan digital agar bisnis tetap relevan dan kompetitif. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa digital marketing bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan utama bagi semua bisnis. Teknologi dan data telah menjadi fondasi pengambilan keputusan modern. Bisnis yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan strategi digital seperti media sosial, website, dan SEO akan punya peluang jauh lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Intinya, digital marketing bukan cuma soal menjual produk, tapi soal membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Demikian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.